Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karya di MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Financial management adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut, yaitu profit. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu yang pertama, perolehan dana, yang kedua, aktivitas penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aktiva. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber dana internal maupun eksternal perusahaan. Modal kerja dan kepemilikan saham juga termasuk tugas dalam manajemen keuangan. Menurut Bambang Rianto, pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Konsep dasar manajemen keuangan. Berikut ini terdapat beberapa dasar keuangan, yaitu yang pertama, net income. Konsep dasar manajemen keuangan yang pertama adalah pendapatan bersih. Artinya pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Pendapatan bersih sangat berguna bagi investor untuk menilai seberapa banyak pendapatan yang melebihi pengeluaran organisasi. Biasanya nilai yang muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan juga menjadi indikator profitabilitas perusahaan. Apabila pendapatan bersih menunjukkan angka yang tinggi dibanding dengan perusahaan pesaing, maka dikatakan kondisi perusahaan semakin baik. Yang kedua, tingkat likuiditas. Konsep dasar manajemen keuangan selanjutnya ialah likuiditas. Pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Secara umum, likuiditas adalah daya atau kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan utang yang dimiliki. Salah satu contoh hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan seperti pajak, utang usaha, dividen, dan beberapa jenis lainnya. Bagi setiap perusahaan memiliki level likuiditas yang berbeda yang bisa digambarkan dengan angka, yang mana digunakan untuk menggambarkan level likuiditas yang dimiliki sebuah perusahaan adalah sebuah rasio. Adapun manfaat konsep dasar keuangan likuiditas bagi perusahaan adalah yang pertama, sebagai alat mengantisipasi adanya kebutuhan dana mendesak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua, akan memudahkan nasabah yang hendak melakukan peminjaman dan penarikan dana. Dan yang ketiga, bisa menjadi tolak ukur tingkat fleksibilitas perusahaan dalam mendapatkan investor atau usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, alokasi aset dan diversifikasi. Keduanya memiliki aspek pengelolaan risiko yang saling berkaitan, yaitu dalam alokasi aset biasanya terjadi risiko kesalahan. Risiko ini bisa berkurang dengan melakukan diversifikasi jenis investasi, misalnya dengan membaginya di beberapa jenis kelas aset yang berbeda. Kegiatan alokasi aset bisa diartikan sebagai tempat di mana akan menyimpan uang, tergantung pada kebutuhan individu maupun perusahaan yang dimiliki, bisa dengan membeli rumah, tanah, atau apapun. Yang keempat, konsep bear market. Konsep bear market ini biasanya digunakan untuk memberikan info periode penurunan harga surat berharga, misalnya ketika harga sebesar 20% atau lebih. Adanya bear market pada saham disebabkan ketika investor menjual saham dan biasanya digunakan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan keuntungan. Dan yang kelima, melakukan toleransi atas resiko. Setiap perusahaan yang ingin berinvestasi pasti memiliki rentang toleransi dalam risiko yang harus dihadapinya.
Pengertian toleransi risiko yang dimaksud adalah suatu ukuran dari tingkat ketidakpastian yang diterima oleh seorang investor atau pengusaha berkaitan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Namun ada beberapa penilaian tentang toleransi risiko bagi seorang pebisnis, seperti survei atau kuesioner terkait risiko investasi. Ada baiknya mungkin harus melakukan peninjauan kembali imbal hasil berbagai kelas aset, sebab hal ini dilakukan agar mendapatkan masukan atau ide tentang seberapa besar uang yang rela dikorbankan atau berpotensi untuk rugi apabila investasi mengalami tahun-tahun buruk. Selanjutnya yaitu penggunaan rasio dalam analisa finansial. Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Fungsi analisis rasio keuangan selain menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, memilih efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Dan yang kedelapan, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperlukan perusahaan. Berdasarkan poin-poin di atas, peran analisis laporan keuangan ini intinya memiliki dua peran, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas terdiri dari 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Terdapat margin laba kotor, margin laba bersih, operating income ratio, earning power of total investment, return on investment, return on equity, dan return on net worth. Yang ketiga, rasio solvabilitas terdapat 2, yaitu rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang keempat, rasio aktivitas, diantaranya itu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran aktiva total, perputaran tagihan, dan perputaran modal kerja. Dan yang kelima yaitu rasio investasi. Selanjutnya yaitu modal perusahaan. Modal perusahaan merupakan suatu bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis. Dengan adanya modal perusahaan, maka perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis lain yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun penghasilan. Manfaat modal bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyediakan bahan produksi. Yang kedua, membayar sewa tempat. Yang ketiga, membayar gaji karyawan. Dan yang keempat, sebagai simpanan perusahaan. Jenis-jenis modal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan fungsinya, jenis modal ini terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama modal sosial dan yang kedua modal perseorangan. Modal berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu modal abstrak atau modal pasif dan modal konkret atau modal aktif. Yang ketiga, modal berdasarkan sumber terbagi menjadi 2, yaitu modal eksternal dan modal internal. Selanjutnya, modal berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Faktor yang mempengaruhi modal perusahaan yaitu yang pertama struktur aktiva, yang kedua profitabilitas, yang ketiga ukuran perusahaan atau firm size, yang keempat growth opportunity, dan yang kelima resiko bisnis. Selanjutnya yaitu modal kerja. Working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat.
Pengertian modal kerja menurut Jumingan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan pasiva lancar atau utang lancar. Sehingga dapat diketahui adanya modal bersih dan modal kotor yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Waktu tersedianya modal tergantung macam dan tingkat likuiditas dari aktiva lancar. Jenis-jenis modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu permanent working capital dan variable working capital. Contoh perhitungan modal kerja dalam bisnis. Berikut tahapan dalam menghitung working capital, yaitu yang pertama menghitung aktiva lancar, yang kedua menghitung utang lancar, dan yang ketiga menghitung modal kerja bersih. Fungsi modal kerja dalam bisnis. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari working capital, yaitu yang pertama, saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua, dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, penggunaan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Yang keempat, dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Yang kelima, semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam, dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang ketujuh, modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kedelapan, dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota. Dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Yang pertama, modal berdasarkan sumber modal. Terbagi menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, modal internal. Modal internal ialah modal yang bersumber atau didapatkan dari perusahaan itu sendiri yang umumnya berasal dari hasil penjualan produk. Modal ini sulit jika digunakan untuk mengembangkan bisnis karena modal internal terbatas serta peningkatannya sulit berkembang signifikan. Yang kedua yaitu modal eksternal. Sumber modal selanjutnya berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Sumber modal ini adalah modal yang diperoleh dari kreditur maupun pemegang saham yang mengambil bagian dari perusahaan. Modal eksternal ini sangat dibutuhkan karena modal internal yang terbatas. Terbatasnya modal internal membuat perusahaan membutuhkan dana dari luar yang jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, modal berdasarkan fungsi. Yang pertama, modal perseorangan. Modal perseorangan adalah modal yang bersumber dari seseorang dengan tujuan memudahkan aktivitas perusahaan, juga untuk memberikan keuntungan atau laba kepada pemilik perusahaan. Contoh modal perusahaan ialah deposito, saham, dan properti pribadi. Yang kedua, modal sosial. Maksud dari modal sosial ialah modal yang dimiliki masyarakat, di mana modal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati bersama oleh masyarakat untuk memudahkan kegiatan sehari-hari dalam melakukan kegiatan produksi. Modal ini berupa fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, modal berdasarkan wujud. Yang pertama, modal konkret. Modal konkret atau modal aktif berarti modal ini dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Modal konkret ini seperti bahan baku, tempat, mesin, kendaraan, dan lain-lainnya. Sederhananya, modal konkret ini berupa sarana prasarana perusahaan. Dan yang kedua, modal abstrak. Jika modal konkret dapat dilihat secara kasat mata, maka modal abstrak atau modal pasif adalah kebalikannya karena tidak memiliki wujud serta tidak dapat terlihat secara kasat mata. Namun demikian, model ini sama pentingnya dengan modal konkret. Yang termasuk dalam modal ini adalah hak cipta, skill, tenaga kerja, dan hal pendirian perusahaan.
Selanjutnya yaitu biaya penggunaan modal atau cost of capital. Biaya penggunaan modal atau biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biaya, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. Perhitungan biaya penggunaan modal didasarkan atas perhitungan sebelum pajak atau before tax atau perhitungan sesudah pajak. Namun pada umumnya dihitung berdasarkan perhitungan atas dasar sesudah pajak. Perhitungan biaya penggunaan modal adalah penting berdasar 3 alasan berikut. Yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya, termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, capital budgeting memerlukan estimasi tentang biaya modal. Dan yang ketiga, keperluan lain juga memerlukan estimasi biaya modal, misal leasing modal kerja. Jenis-jenis biaya penggunaan modal terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana secara individual, yaitu biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. Yang kedua, biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang. Yang ketiga, biaya penggunaan modal yang berasal dari saham preferen. Yang keempat, biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan. Dan yang kelima, biaya penggunaan modal yang berasal dari emisi saham biasa baru. Yang kedua yaitu biaya penggunaan modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC. WACC juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar, struktur modal perusahaan, dan kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Sekian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.